Hai Sobat Properti, salam rumah untuk Anda semua. Ketemu lagi kita di dunia investasi properti. Hari ini saya akan membahas tentang rumahku istanaku. Wah, apa tuh maksudnya? Sebelum saya lebih lanjut, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Erik Hermanto, saya adalah praktisi di investasi properti. Saat ini juga saya berprofesi sebagai salah satu dosen di sekolah properti di Indonesia. Dan juga saya mentor bagi beberapa teman properti. Nah, rumahku istanaku. Jadi istilah ini sangat populer sekali di tahun 90-an karena ada sinetronnya kalau aku nggak salah inget ya. Makanya istilah ini jadi populer. Setiap orang selalu menganggap bahwa rumahnya itu sebagai istana. Jadi artinya, oh rumahku sesuai dengan kemampuan penghasilanku, aku harus bikin rumah sebagus-bagusnya supaya orang melihatku sebagai orang kaya gitu. Jadi stigma-stigma seperti itu masih orang lakukan sampai sekarang gitu loh. Tapi kalau dari saya pribadi, dari sudut pandang investasi, sepertinya pandangan ini kurang tepat ya. Saya selalu punya rumusan seperti ini. Kalau kamu mau punya rumah sendiri itu minimal 1:2. Maksudnya gimana? Kalau rumah kamu 1M, berarti kamu harus punya investasi properti senilai 2M. Wah, kenapa begitu Pak Erik? Karena untuk men-challenge diri Anda, sebelum Anda memperbesar rumah Anda, kenapa Anda tidak memperbesar asetnya dulu gitu loh. Ya, ini untuk men-challenge Anda. Jadi saya pribadi pun juga melakukan yang sama. Jadi rumah saya juga sederhana saja. Yang penting kita punya aset propertinya ini yang banyak ya, dengan 1:2. Jadi kalau Anda punya aset 2M, punya rumah 2M, maka aset Anda harus punya 4M. Wah, kenapa begitu? Misalkan kalau katakanlah Anda punya aset 4M ya. 4M berarti 4M itu memberikan Anda penghasilan pasif income sebesar 8% kali 4M. 8% kali 4M itu sekitar 320 juta per tahun. Bagi 12, maka Anda akan mendapatkan angka sekitar 25 jutaan per bulan. Ya, 25 jutaan untuk hidup normal itu sangat bisa sekali. Anda punya 1 anak, 2 anak, itu sangat bisa sekali. Artinya ini juga akan membatasi Anda. Ya, jadi kita nggak gedein rumah kita sehingga cicilan jadi gede banget. Terus active income kita habis semuanya buat cicilan rumah tinggal kita sendiri. Jika kita tidak punya cukup uang ataupun spare untuk kita berinvestasi yang lain. Well, seperti kata Robert Kiyosaki, your house is not an asset, your house is a liability. Jadi rumah kita yang kita tinggalin sendiri, menurut si Robert Kiyosaki adalah bukan sebuah aset. Karena kalau menurut Kiyosaki, aset dikatakan sebagai sebuah aset karena itu memproduksi uang untuk kamu, bukan menghabiskan uang untuk kamu. Karena rumah yang kita tinggalin sendiri ini adalah menghabiskan uang kita sendiri karena kita keluarin uang terus. Kita bayar listrik, kita bayar air, kita bayar pembantu, kita bayar iuran lingkungan gitu loh. Dan rumah ini tidak memproduksi uang sama sekali gitu loh. Nah, ini maksudnya si Kiyosaki. Your house is not an asset, it's a liability. Nah, jadi ingat sobat properti ya, jangan pakai rumahku istanaku lagi ya. Jadi Anda harus menggunakan 1:2. Kalau mau punya rumah 1M, Anda harus punya aset produktif senilai 2M. Kalau Anda mau punya rumah 2M, mau punya rumah gede, boleh, enggak apa-apa. Tapi gedein dulu aset produktif Anda. Harus 4M. Ya, jadi selalu 1:2. Demikian Sobat Properti, sharing dari saya mengenai topik kita hari ini, rumahku istanaku. Jika Anda berasa bermanfaat, silakan like dan subscribe di bawah ini untuk mendapatkan info-info terbaru tentang dunia investasi properti. Saya Erik Hermanto, selamat berinvestasi properti secara cerdas.